pagi Bu Irin dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Metania Eliezer Siswandoko dengan NIM 191134043. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mencontohkan permainan sensory play tentang indera peraba, di mana anak akan saling belajar menggunakan indera perabanya, yaitu indera tangan dengan menggunakan kulit. Selanjutnya kita akan menyiapkan alat dan bahan. Di sini saya menggunakan sebuah pasir magic atau untuk space sand, di mana kita akan mengajarkan anak untuk belajar sensory play dengan indera peraba menggunakan sensory play ini. Dan di sini saya menyiapkan, selain sensory play ini, kita akan menyiapkan sebuah kertas. Kertas ini digunakan untuk sebagai alas agar tidak kotor mejanya. Baik, selanjutnya langkah yang pertama kita buka magic sand ini. Ambil, letakkan pada kertas. Nah, di sini kita bisa mengajarkan anak untuk meremas-remas terlebih dahulu, di mana anak-anak akan merasakan bagaimana rasa dari magic sand ini. Lalu kita bisa bentuknya ke dalam beberapa bagian. Kita dapat membuat seperti bulatan. Gini, seperti kotak atau persegi panjang. Lalu kita juga dapat membuat bulan sabit. Ini kita dapat mengajarkan anak untuk menggunakan tangannya dan berkreasi sekreatif mungkin, di mana anak akan berpikir kritis dan juga mereka akan menuangkan, di mana mereka menuangkan kreativitasnya dan juga apa yang mereka sukai. Nah, di sini kita juga bisa mengajarkan anak-anak untuk di mana anak merasakan menggunakan alat perabanya, merasakan di mana saat mereka meremas magic sand ini, mereka akan merasakan bagaimana rasanya dan mereka akan meraba-raba. Di sini anak akan menjadi lebih kreatif dan juga dapat merasakan apa yang mereka gunakan dan mereka pegang seperti itu. Praktikan bagaimana cara mengajarkan anak untuk menggunakan alat peraba dengan menggunakan magic sand atau permainan ini. Nah, manfaat dari menggunakan magic sand ini dalam permainan peraba itu dapat menstimulasi atau menstimulus sensori halus dan sensori kasar anak kita, di mana anak dapat belajar merasakan sebuah tekstur dari sebuah permainan tadi, dan juga anak dapat melatih otot-otot yang ada di tangan mereka untuk meremas-remas magic sand. Seperti yang sudah kita praktikkan tadi, di mana kita meremas-remas magic sand seperti itu, kita akan mengajarkan anak untuk merasakan menggunakan alat perabanya, dan juga anak dapat menjadi lebih kreatif dalam membuat atau menghasilkan sebuah karya, di mana menjadi beberapa bentuk dalam imajinasi yang mereka miliki. Demikianlah yang telah saya paparkan mengenai sensory play dalam indera peraba anak. Semoga bermanfaat dan kita dapat mempelajarinya untuk lebih baik lagi, dan juga dapat memotivasi anak untuk dapat menggunakan indera perabanya dengan baik. Terima kasih. Selamat pagi Bu Irin dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Benedikta Deva Amerti Oktavianti, NIM 191134051. Nah, di video kali ini saya akan mempraktikkan cara melatih sensori pada anak usia dini. Cara yang dilakukan yaitu dengan bermain ublek. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat ublek. Yang pertama, tuangkan tepung ke dalam wadah. Selanjutnya, tuangkan air
dan aduk adonan hingga terasa kental. Sebagai inovasi, dapat ditambahkan bentuk-bentuk dasar dari bangun datar. Hal ini membuat anak tidak hanya merasakan tekstur dari ublek, namun anak juga dapat belajar mengenai bentuk dasar dari bangun datar. Inovasi selanjutnya dapat menambahkan pewarna makanan. Di sini saya menggunakan warna merah muda. Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata. Siapkan kertas. Kemudian anak akan memasukkan tangannya ke dalam ublek. Di sini, anak dapat merasakan tekstur dari ublek dan menggunakan kertasnya untuk membuat kreativitas. Nah, itu tadi adalah video mengenai langkah-langkah bermain ublek pada anak usia dini. Manfaat dari bermain ublek, yang pertama, melatih motorik halus anak berupa mata dan tangan. Yang kedua, memberikan stimulasi pada indera peraba yaitu kulit. Yang ketiga, merangsang kreativitas anak. Dan yang keempat, membantu anak mengenal konsep dasar padatan dan cairan. Karena ketika ublek didiamkan akan menjadi padat dan ketika diambil menggunakan tangan akan menjadi cair. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, saya Agustin Devini Fekian dengan NIM 191134115. Di sini saya akan mencontohkan sensory play untuk melatih indera pengecap pada anak. Baik, sekarang saya akan mencontohkan sensory play untuk melatih indera pengecap anak. Yang pertama, saya akan mencicipi larutan yang berwarna kuning. Larutan yang berwarna bening ini memiliki rasa yang asin. Kemudian yang kedua, saya akan mencicipi larutan yang berwarna coklat tua. Larutan yang berwarna coklat tua ini memiliki rasa yang pahit. Kemudian saya akan mencicipi larutan yang ketiga yang berwarna keruh. Larutan ketiga yang berwarna keruh ini memiliki rasa yang asam. Terakhir, saya akan mencicipi larutan yang berwarna coklat muda. Larutan yang berwarna coklat muda ini memiliki rasa yang manis. Teman-teman, dari contoh yang telah saya praktekkan tadi, sensory play indera pengecap memiliki manfaat yaitu dapat mengembangkan kemampuan kognitif anak. Anak mampu mengenali macam-macam rasa yaitu ada rasa manis, rasa asin, rasa pahit, dan rasa asam. Teman-teman juga bisa menggunakan berbagai macam larutan, minuman, maupun makanan. Seperti contoh, rasa manis ini teman-teman bisa menggunakan larutan madu, larutan gula, larutan susu kental manis, larutan sirup, dan sebagainya. Kemudian pada rasa pahit, teman-teman bisa menggunakan larutan teh, larutan kopi, dan sebagainya yang jelas aman bagi anak. Teman-teman juga bisa menggunakan berbagai macam larutan, minuman, maupun makanan. Seperti contoh, rasa manis ini teman-teman bisa menggunakan larutan madu, larutan gula, larutan susu
susu kental manis, larutan sirup, dan sebagainya. Kemudian pada rasa pahit, teman-teman bisa menggunakan larutan teh, larutan kopi, dan sebagainya yang jelas aman bagi anak. Kemudian teman-teman bisa memberikan berbagai macam larutan yang memiliki rasa yang berbeda-beda. Kemudian anak diminta untuk mengelompokkan rasa-rasa tersebut. Sehingga dengan mengelompokkan tersebut, anak mampu membedakan berbagai macam rasa. Dan anak mampu mengetahui mana makanan yang enak, mana minuman yang enak, dan mana makanan atau minuman yang tidak enak. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Halo, perkenalkan nama saya Marcelina Nimade Herdayani dengan NIM 191134033. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan juga mencontohkan permainan sensory play tentang indera penciuman, di mana indera penciuman ini merupakan salah satu indera yang paling sering anak gunakan sejak baru lahir. Ada pula manfaat dari permainan sensory play mengenai indera penciuman, yaitu yang pertama, melatih kemampuan kognitif pada anak. Kemampuan kognitif adalah cara anak berpikir dan memahami suatu hal. Kemampuan ini tidak cukup hanya dari pengetahuan atau teori. Anak membutuhkan stimulasi dan pengalaman agar bisa lebih memahami lingkungan sekitarnya. Perkembangan kognitif anak bisa orang tua latih melalui smell sensory play. Contohnya seperti mengerjakan jenis-jenis aroma di dapur seperti bau gas. Nah, kita bisa mengajarkan pada anak bahwa bau gas merupakan bau yang mengandung bahaya. Secara tidak langsung, anak dapat berpikir mengenai cara mengatasi bahaya tersebut. Salah satunya dengan memberitahu orang dewasa mengenai adanya bau gas yang mungkin menandakan bahaya. Dengan begitu, smell sensory play dapat mendorong kemampuan berpikir kritis dan analitik pada anak. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan kemampuan bahasa anak. Di mana anak dilatih dan meningkatkan perkembangan bahasa tidak hanya lewat komunikasi verbal. Kita bisa mencoba menjelaskan makna satu kata dengan menunjukkan benda-benda yang ada di sekitar anak. Pada aktivitas smell sensory play, orang tua dapat menggunakan bumbu-bumbu dapur untuk menjelaskan aroma tertentu. Sebut saja menjelaskan arti kata pedas dengan aroma bubuk cabai, aroma asam dengan aroma lemon, kemudian aroma amis dengan aroma terasi. Lewat cara ini, anak akan lebih memahami bentuk nyata dari kata-kata yang mereka dengar selama ini. Dan yang terakhir ada meningkatkan kreativitas anak. Salah satu jenis sensory play yang bisa orang tua coba adalah open-ended play, di mana metode ini orang tua membebaskan anak untuk membuat keputusan sendiri dan mengekspresikan kreativitas dari media yang telah kita gunakan atau kita siapkan. Kita dapat menyiapkan beberapa bumbu dapur atau bahan makanan yang aman untuk dipakai oleh anak-anak. Selanjutnya, biarkan anak menggunakan bahan-bahan tersebut dan mengubah atau mencampurnya menjadi aroma baru yang ia inginkan. Kemudian, setelah mereka melakukan eksperimen dalam membuat aroma baru, kita bisa tanyakan pada anak mengenai wangi apa yang mereka ciptakan. Smell sensory play ini dapat dilakukan dengan cara mengendus sambil menutup mata. Di sini saya akan mencontohkan cara bermain sensory smell play dengan cara mengendus sambil menutup mata. Yang pertama, kita menyiapkan penutup mata untuk anak, kemudian kita menyiapkan aroma-aroma yang kemudian dapat anak-anak tebak, misalnya seperti saya menggunakan parfum, bumbu dapur, dan minyak yang biasa mereka gunakan setelah mandi. Kemudian kita menutup mata
Kemudian kita bisa mendekatkan aroma yang akan kita gunakan ke indera penciuman anak. Kemudian kita dekatkan, kemudian kita menyuruh mereka untuk menghirup dan berpikir bau apa yang sedang mereka hirup. Seperti ini contohnya. Nah, mereka akan menebak bau-bau apa saja yang mereka cium. Seperti misalnya harum, ataupun segar, ataupun bau terasi atau amis, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Teman-teman, hari ini Beta menemukan sedikit tidak tahu. Nah, Beta tidak tahu ini isinya apa aja. Nah, hari ini Berta akan melatih indera apa? Pendengaran. Mana indera pendengaran Berta? Ya, betul. Nah, indera pendengaran yaitu namanya Telinga. liatin telinganya kepada teman-teman. Itu nggak kelihatan. Ayo, keliatin. Rambutnya diselah. Ya, betul. Udah siap untuk bermain hari ini? Siap. 1, 2, 3. Nah, sekarang Berta kocok dulu yang 3 botol di sana. Ini. Ya, dikocok. Itu apa namanya? Nanti kalau tidak tahu, kalau tahu mengatakan. Oke. Itu suaranya apa? Tapi warnanya putih. Ya. Beras. Betul. Itu yang kedua, botol kedua dikocok. Tapi putih banget. Nah, suaranya seperti itu. Lalu lanjut. Tapi warnanya hitam. Ya. Dikocok. Batu. Betul. Nah, sekarang Berta harus mencari masing-masing mana yang beras, mana yang kertas dan batu. Dekat dulu. Oke. Nah. Ya. Hai teman-teman, aku harus mencari yang suaranya batu. Ini benar kah teman-teman? Nah, kita lagi jadi dua. Aku harus memilih yang kertas. Ya. Dan sekarang yang terakhir aku akan menyarikan beras. Sudah ketemu semua? Nah, sekarang dibuka. Buka ya. Bener bukan? Itu beras. Yeay, betul beras. Ditaruh di situ berasnya. Jadiin satu sama yang itu. Satu. Itu apa? Dikocok dulu. Ini batu kertas. Nah, benar enggak itu kertas? Dibuka. Salah atau enggak deh? Ya, dilihat dulu. Yeay, betul kertas. Ditaruh, jadikan satu di situ. Jadi kereta-keretaan mereka. Ya. Yang terakhir, Oke. Itu apa namanya? Suara apa? Coba dikocok. semoga batu. Oke. Jadi isinya apa ini? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu isinya apa.
Jadi tadi ada suara apa aja, Berta? Bentar, ini mau kuyuing dulu. Ya, Itu suara bentar. Ya, Nah, diceritain ke teman-teman. Teman-teman, tadi aku sudah menemukan suara apa aja? ya. Teman-teman, Bentar. Aku mau jadiin. Kayak cerita. Ya, selesai. ya cerita teman-teman. Aku sudah menemukan semua suara. Aku akan mendengarkan dulu. Yang pertama, aku punya dua tangan. Ini ceritanya isi batu. Lalu Salah. Ibu kan yang itu tang. Itu sama aku. suara yang kedua, Berta menemukan suara Ini isi kereta tapi dalamnya beras. Kita coba ya teman-teman. suara apa itu? Ini kereta isi kertas. Udah. Dadah teman-teman. Dadah. Dadah. Halo, perkenalkan nama saya Navia Widya Rahayu dengan NIM 191134152. Di sini saya akan membahas permainan Orbes yang dapat melatih panca indera penglihatan. Namun dalam permainan Orbes ini memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah permainan Orbes ini mudah rusak atau mudah pecah. Jadi kalian jika akan menggunakannya harus hati-hati ya. Sekarang kita mulai permainan ini dengan cara mengelompokkan warna-warna sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, jadi ini ya, ini sudah sesuai dengan warna masing-masing. Jadi, permainan Orbes ini juga merupakan salah satu permainan yang dapat mengasah atau melatih panca indera penglihatan. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih.